Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi Kamis 9 Juni 2022 dengan tema Gereja yang Bersaksi, terambil dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata bersaksi berarti memberitakan kesaksian tentang apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita alami sendiri kepada orang lain agar orang lain tahu. Atau dengan arti yang sederhananya adalah bercerita. Namun banyak orang Kristen yang merasa berat untuk bersaksi dengan alasan bermacam-macam. Mungkin merasa tidak bisa berbicara, malu, takut, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena sempitnya pemahaman kita tentang arti bersaksi. Tugas utama gereja adalah bersaksi sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20, Markus pasal 16 ayat 15-18. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu akan menjadi saksiku." Dan hal ini dikatakan sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Jadi berdasarkan nas tersebut, tidak ada kata tidak untuk memberitakan Injil atau bersaksi. Sebelum terjadi Pentakosta, murid-murid dihantui rasa takut, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ketika tiba hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi pemberani, mereka dapat berkata-kata dengan lancar. Injil dengan leluasa diberitakan sehingga 3.000 orang sekaligus bertobat dan dibaptis. Tidak hanya sampai di situ, Injil terus diberitakan dan banyak orang menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah bagian dari kehidupan gereja. Kehadiran gereja di tengah dunia adalah untuk menyatakan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga banyak orang diselamatkan dan dibawa kepada Kristus. Bersaksi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi dapat melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kita bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Ketika jumlah mereka yang percaya bertambah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa dan memuji Allah. Itu yang mereka lakukan dan hasilnya luar biasa. Dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah pasal 2 ayat 47. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi bagian saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Jadilah saksi dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan, perbuatan, atau tingkah laku. Nyatakanlah Kristus hidup di dalam hidup kita dan pancarkanlah sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, berarti kita sudah menjadi saksi. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan dijauh orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Matius pasal 5 ayat 13-16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah gereja yang bersaksi, karena itulah kita dipanggil. Ingatlah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Tuhan memberkati. Amin.